Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini kita insyaallah akan berbagi tentang cara ya untuk menghalat atau memberi dinding ya, teras rumah atau halaman rumah kita daripada pekerjaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau maksudnya mereka itu memberi kiriman ya, hal-hal yang tidak baik untuk orang rumah. Jadi ini hal yang bersifat gaib tetapi orang lakukan secara nyata. Maksudnya apa? Contohnya seperti menyiram air yang mengandung unsur gaib, sejenis sihir ya, yang mana itu bisa diletakkan oleh orang lain di teras rumah atau di halaman rumah. Karena kalau mau masuk rumah mungkin sulit ya, jadi mungkin mereka mengusahakan itu dia siram di teras rumah atau halaman rumah. Jadi untuk melakukan aksinya itu mereka mencari waktu-waktu tertentu, contohnya seperti tengah malam mungkin, atau di saat tidak ada orang di dalam rumah. Nah, ini hal yang sangat memprihatinkan ya. Dalam bertetangga itu kita ada hal-hal yang harus diperhatikan, dan Islam mengatur itu ya. Jangan sampai tetangga kita ya tidak nyaman dengan ucapan ataupun perbuatan kita. Jadi dampak daripada yang orang lakukan itu biasanya gatal-gatal. Dan gatal-gatal ini ketika konsultasi kepada dokter atau ke puskesmas gitu, diberi salep, ternyata nggak berefek apa-apa. Nah, ini kebanyakannya yang pernah beberapa kali kami tangani itu, dia gatal-gatal padahal tidak ada penyebab yang jelas gitu. Kenapa kok tiba-tiba satu rumah gatalan gitu? Atau bisa juga mungkin terjadi perkelahian di rumah itu, maksudnya panasan rumah itu. Nah, bisa jadi dari unsur gaib itu ada yang ngerjain atau memperbuat hal yang sangat-sangat tidak bagus seperti itu. Nah, jadi ini mereka lakukan itu berperantara, maksudnya pakai air misalnya. Jadi air itu dibaca mantra oleh mereka sehingga membuat ilmu sihir di dalam air yang mereka isi itu. Nah, kemudian disiram ya. Ada juga kasusnya misalkan dagangan orang menjadi sepi ya, gara-gara disiram misalkan air orang meninggal gitu. Itu salah satu pengibaratan yang lain, sehingga dagangannya sepi dan orang melihat seperti gak enak gitu ya. Nah, itu salah satu arah yang lain. Kalau yang kali ini kita bicarakan adalah bagaimana sih cara mengantisipasi agar ilmu orang itu tidak masuk ya, ke teras rumah atau halaman rumah kita. Jadi ini sesuai pengalaman kami ya. Alhamdulillah itu dapat diatasi insyaallah. Jadi silahkan teman-teman carilah pisau apa saja ya, kalau bisa tuh pisau bekas aja gitu ya, pisau yang mungkin nggak digunain lagi gitu, terserah itu mau yang berkarat atau yang baru, yang ya kalau bisa yang sudah bekas aja gitu, sehingga kita tidak memerlukannya lagi, kita bisa menggunakan yang bekas saja. Nah, ketika itu kita carilah, misalkan ini teras rumah ya, teras rumah itu kita cari tiang atau kaki daripada teras itu. Kalau beton ya mungkin sama saja ya, yang penting sesuatu yang menancap ke tanah di teras rumah itu. Jadi ibaratnya kaki daripada teras itu, kemudian kita ambil pisau, kita ambil napas panjang, kemudian kita mengucap syahadat 3 kali tanpa bernapas kalau bisa ya. Kemudian kita tancap itu sejajar dengan kaki teras, kita baca syahadat, kemudian batin kita seolah-olah seperti menyelimuti
teras rumah. Jadi sepanjang mana kita mau, kita batin kita main untuk memberi halat atau dinding pada teras rumah kita. Anggap aja kita seperti membuat balon lah gitu. Bayangan kita ada balon gitu yang melingkar teras rumah kita. Begitu juga dengan halaman rumah. Kalau halaman rumah gimana? Ya kita cari saja tanaman ya atau pohon yang petajak gitu, yang berdiri di halaman rumah. Karena itu posisinya juga nancep di tanah. Jadi di samping pohon itu kita tancap sambil membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hakikat hati kemudian mengelilingi daripada halaman rumah kita. Nah, karena yang disiram itu adalah air nyata dari orang lain, maka kita pun penanganannya secara nyata, maksudnya menggunakan pisau tadi ya. Nah, jadi itu insya Allah apabila dilakukan dengan izin Allah juga, Allah subhanahu wa ta'ala, kita berlindung hanya kepadanya, Allah kabulkan keinginan kita, sehingga efek daripada atau niat jahat orang itu kepada kita dapat dihindari insya Allah. Itu dulu tips dari kami ya, semoga bermanfaat bagi yang memerlukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.